Aku akan membuat sebuah pengakuan padamu, kata Jaiden kemudian. Pengakuan apa? Saat kamu pergi aku pernah melewatkan satu malam bersama Lisa. Tidak perlu mengatakan tentang hal itu, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Kamu harus tahu, Lisa adalah wanita yang licik. Aku tidak ingin dia menggunakan fakta itu untuk membuatmu semakin benci padaku, jelas Jaiden dengan gamblang. Jeannie seketika terdiam, hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar. Entah kenapa dadanya pun sesak ketika mendengar pengakuan Jaiden tersebut. Dia ingin marah tapi juga malu, tak ingin mengakui diri bahwa dia cemburu. Maafkan aku benar-benar hilaf. Cukup Jay. Kesal Jeannie, benar-benar kesal. Jeannie bahkan sampai memukul Jaiden menggunakan bantal terdekat. Kamu sudah menyentuh dia dan sekarang berani-beraninya mengajakku kembali bersama. Nikahi saja wanitamu itu. Kesal Jeannie. Aduh. Keluhnya kemudian karena mendadak merasakan perut yang kram. Jaiden membuat emosinya naik, membuatnya tanpa sadar mengeluarkan banyak tenaga untuk melawan. Jin, apa yang sakit? Tanya Jaiden cemas. Jeannie memegang perutnya sendiri jadi dia pun menyentuh perut istrinya tersebut. Lantas Jaiden mendelik saat merasakan sebuah tendangan dari dalam perut itu. Dek. Jantungnya berdenyut. Ada debaran yang tak biasa. Aduh. Rintih Jeannie lagi dan Jaiden langsung mengelus perut itu secara berulang, sampai tendangan-tendangan kecil itu menghilang dan Jeannie pun merasa lebih baik. Maafkan aku, kata Jaiden lagi, rasanya kini apapun yang dia lakukan akan selalu salah bagi Jeannie. Berhenti meminta maaf, aku muak mendengarnya. Kalau begitu jangan marah, jadi aku akan berhenti meminta maaf padamu. Bisa tidak sih jangan membalas ucapanku? Maaf, jawab Jaiden. Lepas. Kesal Jeannie, dia menepis tangan Jaiden yang masih berada di perutnya. Istirahatlah, setelah istirahat nanti kita bicara lagi, kata Jaiden. Dia lantas bangkit dari duduknya dan pilih untuk pindah ke sofa. Dari tempatnya duduk sekarang Jaiden bisa melihat sang istri di depan sana, nyata ada di hadapannya. Dengan bibir yang tersenyum kecil akhirnya Jaiden putuskan untuk tidur di sofa tersebut. Beberapa jam lalu Jaiden mengemudikan mobilnya seorang diri ketika membuntuti kedua orang tuanya sampai tiba di rumah Jeannie. Malam-malam sebelumnya pun dia tak pernah tidur dengan nyenyak, dan kini semua penderitaannya itu seolah sudah terbayar lunas. Jaiden mungkin baru beberapa detik membaringkan tubuhnya di sofa, tapi kemudian dia langsung terlelap begitu saja. Sampai dengkuran halusnya mampu didengar oleh Jeannie di dalam kamar sunyi ini. Jeannie awalnya terdiam, hanya diam di tempatnya duduk. Sampai akhirnya kepala dia bergerak untuk menatap ke arah pria itu. Dek. Jeannie juga terkejut. Cepat sekali dia tidurnya, batin Jeannie. Entah berapa menit dia menatap, sampai kedua kakinya seperti lepas kendali, tiba-tiba ingin turun dan melihat Jaiden dengan lekat. Melihat wajah lelah yang tergambar jelas di wajah Jaiden yang tampan. Tapi kini, ketampanan itu seolah pudar, diganti dengan guratan lelah. Plak. Jeannie memukul pundak Jaiden karena tiba-tiba kesal. Kesal karena Jaiden membuat pengakuan tentang Lisa. Tapi ternyata pukulan cukup keras itu tidak mampu membuat Jaiden bangun, justru kini makin mendengkur. Apa kamu selelah itu Jay? Batin Jeannie. Jay. Panggil Jeannie, dia bahkan sudah bicara dengan suara yang cukup jelas. Tapi Jaiden benar-benar tidak membuka matanya sedikitpun. Pada akhirnya Jeannie pilih untuk kembali berdiri tegap, membiarkan Jaiden yang kelelahan untuk mengambil waktu istirahat. Aku harus menghubungi Mama, gumam Jeannie. Dia mengambil tasnya yang ada di sofa lain.
Tapi berulang kali merogoh tasnya, Jeani tetap tak menemukan benda pipih tersebut. Di mana ponselku? Jeani menatap sekeliling, sampai akhirnya melihat di saku celana Jaiden terlihat ada ponselnya yang menyembul sedikit. Astaga, dia mengambil ponselku. Geram Jeani, tanpa pikir panjang Jeani pun coba mengambil ponsel tersebut. Tapi pergerakannya yang kasar akhirnya membuat Jaiden bangun. Dan dengan cepat pria itu mencekal tangan sang istri. Jeani yang kaget sontak mundur, namun justru membuatnya nyaris jatuh. Untunglah Jaiden dengan cepat bangun dan menahan tubuh sang istri. "Jin, apa yang kamu lakukan?" tanya Jaiden, cemas bercampur pusing yang tiba-tiba mendera. Bangun mendadak seperti ini membuat kepalanya seperti berputar-putar. Sedangkan Jeani tidak mungkin bicara jujur ingin mengambil ponsel, jelas pria itu akan marah. Tapi mau alasan apa? Jeani pun mendadak bingung. "Aku pusing sekali, Jin. Ayo tidur bersama," ajak Jaiden kemudian. Dia bahkan langsung bangkit dari duduknya dan menarik Jeani untuk menuju ranjang. Jaiden bahkan membantu Jeani naik sampai istrinya itu benar-benar berbaring. "Tidurlah lagi di sofa, aku tidak nyaman tidur bersamamu," kata Jeani. "Maaf, sekarang aku tidak bisa tidur di sofa. Aku butuh kamu," tolak Jaiden, tanpa pikir panjang. Jaiden pun langsung naik ke atas ranjang. Pergerakannya cepat sekali, kini dia telah berada di bawah selimut yang sama dengan Jeani, bahkan memeluk pula tubuh wanita tersebut sampai Jaiden mampu menghirup aroma tubuh sang istri. Aroma yang begitu menenangkan. "Aku pusing sekali Jin," kata Jaiden dengan suara yang lirih. Awalnya Jeani ingin berontak, ingin mendorong Jaiden agar melepaskan pelukan pada tubuhnya. Tapi seketika semua pergerakannya terhenti ketika merasakan tubuh Jaiden yang sangat panas. Makin Jeani rasakan, panas itu makin jelas. "Jei, kamu sakit?" tanya Jeani, tapi Jaiden sudah tidak mampu menjawab. Kedua matanya telah kembali terpejam, dan nafasnya yang teratur kembali menderu. Menerpa wajah Jeani dan terasa hangat pula. "Jei," panggil Jeani lagi. Namun Jaiden tidak menyahut, pada akhirnya Jeani kalah. Karena kemudian dia benar-benar merasa iba pada pria tersebut. Hatinya tak bisa berkilah, akhirnya membenarkan bahwa selama ini hidup Jaiden tidak mudah. Jeani yang hatinya tengah sensitif mudah sekali tersentuhnya, dan kini dia membiarkan Jaiden tetap memeluknya. Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini?" gumam Jeani lirih. Cukup lama dia tidak terlelap dan hanya menatap langit-langit kamar tersebut, merasakan tubuh Jaiden yang panas, memikirkan banyak hal tentang mereka berdua, memikirkan anak yang kini tengah dikandungnya. Lelah berpikir akhirnya Jeani pun ikut tidur juga. Sampai tidak tahu jika waktu telah berlalu cukup lama. Hingga malam menjelang keduanya masih terpejam. Juno yang tadi hendak mengantarkan baju nyonya Jeani jadi urung untuk terus mengetuk pintu. Pada akhirnya baju ganti tersebut dia bawa masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dan yang pertama kali membuka mata dari sepasang suami istri itu adalah Jeani. Anehnya ketika dia pertama kali membuka mata, hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa suhu tubuh Jaiden. Masih panas atau tidak? Sumpah, Jeani tidak sadar saat melakukan itu. Semuanya terjadi begitu saja seperti di luar kendalinya. "Lebih baik sih, tapi masih hangat," gumam Jeani. Dia berulang kali menyentuh kening Jaiden untuk memeriksa suhunya. Dan betapa terkejutnya Jeani saat tiba-tiba tangannya itu dipegang oleh Jaiden. Dek! Mana tahu Jeani jika Jaiden ternyata sudah bangun juga. "Jin," panggil Jaiden lirih. "Kamu sakit Jay? Ayo kita ke rumah sakit." "Aku tidak sakit,"
hanya sedikit pusing. Jam berapa ini? Balasnya seraya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Astaga, lama sekali kita tidur. Ayo bangun, aku temani kamu mandi baru setelahnya kita cari makan malam. Jaiden coba bangun, memaksakan diri meski masih sedikit pusing. Aku bisa mandi sendiri, Jay. Tidak, aku akan memandikanmu. Jangan gila. Aku tidak mau. Kenapa? Kamu malu? Tanya Jaiden bertubi. Aku bisa mandi sendiri, kesal Jeani. Jangan membuatku marah Jin, jangan juga berdebat. Apa kamu tidak lelah? Karena itu jangan membantahku, aku mau mandi sendiri. Jaiden terdiam sesaat, hingga hanya ada hening di antara keduanya. Tapi ketika Jeani hendak beranjak, dia dengan segera menahan dan coba melepaskan B4 sang istri. Jay, diam. Aku suamimu jika kamu lupa. Balas Jaiden dengan suara yang penuh penekanan, mendapati penolakan dari Jeani membuatnya tak bisa menahan emosi. Jaiden bahkan lupa jika kepalanya masih pusing sekali. Dia mengabaikan semua rasa sakit itu dan menanggalkan baju sang istri. Jeani hanya bisa pasrah, menahan malu karena tubuhnya tak seindah dulu. Belum lagi perutnya begitu membuncit. Tapi Jaiden terus meltigapaskan kain di tubuhnya satu persatu. Ayo, aku akan bantu kamu mandi, kata Jaiden. Melihat Jeani yang sudah tidak memakai B4 lagi membuat suaranya terdengar jadi lebih lembut. Dan Jeani tidak menjawab apapun, hanya patuh saat Jaiden membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Jaiden benar-benar hanya membantunya untuk M4D. Tidak menyentuhnya dengan semena-mena seperti selama ini. Setelahnya Jaiden pun memasangkan handuk kimono pada sang istri. Tunggu sebentar, aku akan mengambil bajumu di kamar Juno, ucap Jaiden. Dia yakin sang asisten sudah menyimpannya karena siang hingga sore tadi dia terlelap. Jeani tetap diam, membiarkan Jaiden pergi begitu saja. Lalu tak lama kemudian pria itu kembali dengan membawa sebuah koper. Jeani tercengang, kata Jaiden hanya mengambil beberapa baju. Tapi kenapa malah kopernya yang dibawa ke sini? Tidak usah terkejut seperti itu, ayo cepat pakai baju, titah Jaiden. Pria itu terus mengurus istrinya, tidak peduli dengan tubuhnya sendiri yang sudah terus bertahan dalam kesakitan. Jay, panggil Jeani, awalnya dia memang acuh. Tapi sekarang tidak bisa. Ayo ke rumah sakit, kata Jeani kemudian. Tiap kali Jaiden menyentuhnya tangan itu terasa hangat. Dan kini wajahnya pun nampak pucat. Ya, Jeani memang sudah kalah. Dia tak bisa lagi menahan diri untuk tetap acuh, karena nyatanya kini dia masih peduli. Tidak, jika kita pergi ke rumah sakit kamu pasti akan meninggalkan aku, balas Jaiden. Hati Jeani tersentak ketika mendapati jawaban seperti itu. Dan kini malah jadi ingin menangis melihat kondisi Jaiden yang miris. Bahkan di saat tubuhnya nyaris kehilangan tenaga, Jaiden masih bertahan untuk mencegahnya pergi. Tidak, aku tidak akan pergi, balas Jeani akhirnya. Dia katakan kalimat itu dengan kedua mata yang menatap intens ke arah Jaiden. Tatapan yang saling terkunci satu sama lain. Jaiden menggeleng pelan, aku tetap tidak bisa mempercayai ucapanmu itu, balas Jaiden, apalagi saat ingat ketika Jeani mengatakan bahwa pria yang siang tadi dia pukul adalah kekasihnya. Jaiden takut Jeani justru berlari ke arah pria itu. Hanya di dalam kamar hotel inilah Jaiden merasa aman. Bodoh, aku tidak mau kamu mati di hadapanku. Jadi ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang. Balas Jeani, dengan suara yang terdengar lebih tinggi daripada sebelumnya.
Bagaimana dia tidak bicara dengan nada tinggi seperti ini, jika Jaden saja sulit sekali untuk dia ajak bicara. Mereka selalu memperdebatkan apapun. Tenanglah, aku tidak akan mati sekarang. Setidaknya sampai aku bisa membahagiakan kamu, balas Jaden dengan entengnya. Dia mulai beranjak untuk menyimpan handuk kimono yang baru saja dipakai oleh sang istri, lalu mengambil sisir guna merapikan rambut istrinya tersebut. Kamu benar-benar menguji kesabaranku, Jay, balas Jeannie. Duduklah, aku akan sisir rambutmu. Ayo ke rumah sakit. Apa kamu tuli? Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Kamu ingin aku pulang ke Jakarta kan? Kalau begitu ayo pulang setelah keadaanmu membaik. Kesal Jeannie. Jaden terdiam, kali ini coba mempercayai ucapan Jeannie tersebut. Dia tatap lagi Jeannie dengan intens. Aku tanya sekali lagi, siapa pria yang bersamamu siang tadi? Tanya Jaden. Namanya Om Bima, dia temanku. Jawab Jeannie dengan kesal, sampai harus menjelaskan seperti ini pada Jaden. Benar hanya teman. Iya. Bentaknya lagi, entah harus bagaimana lagi caranya agar dia bisa bicara dengan Jaden, seolah mereka tidak satu frekuensi, jadi selalu berdebat yang lebih dulu terjadi. Dan saat mendengar jawaban Jeannie tersebut, Jaden lantas membuang nafasnya dengan lega. Dia sampai terduduk di tepi ranjang saking bersyukurnya. Sudah puas sekarang. Jadi ayo pergi ke rumah sakit, kata Jeannie kemudian. Jaden tidak langsung menjawab, kembali dia tatap sang istri yang kini ada di sampingnya. Baiklah, kita akan pergi ke rumah sakit, tapi setelah ini, balas Jaden, dengan perlahan dia mengikis jarak di antara mereka, hendak menjangkau bibir sang istri untuk dia pagut mesra. Tapi Jeannie dengan cepat menahan dada. Jaden, agar pria itu tidak semakin mendekatinya. Apa yang mau kamu lakukan, Jay? Tanya Jeannie dengan jantung yang mulai berdegup. Dia tidak bodoh. Melihat pergerakan dan sorot mata itu, Jeannie tahu Jaden ingin mengsatuumnya, atau mungkin ingin lebih dari itu. Tapi sungguh, Jeannie tak ingin melakukannya sekarang. Karena itulah dia bertanya untuk mencegah. Katamu tidak akan pergi dariku lagi kan? Balas Jaden, malah kembali mengajukan pertanyaan juga. Jeannie terdiam, merasakan jantung yang makin bergemuruh hebat. Aku akan percaya, karena itulah berikan aku jaminannya, balas Jaden ambigu. Jeannie yang bingung tidak sempat berpikir karena kali ini Jaden bergerak lebih cepat untuk menjangkau bibirnya. Tiba-tiba Jaden sudah memempat good bib 1R-nya dengan mesra. Tiba-tiba dia sudah berempat ring di atas ran 4 nanogram dan Jaden mendekapnya. Jay, kata Jeannie, tapi langsung dibungkam lagi mulutnya dengan C1 uman. Aku masih suamimu, Jin. Kamu adalah istriku, ucap Jaden. Dia menatap Jeannie yang kini berada di empat wah kuasanya. Nav 4S mereka sama-sama memburu, sampai berempat du jadi S4 tu. Setelah pergul 4 tan P4 nas itu, Jaden langsung memunguti B4 ju mereka berdua. Hanya Jeannie yang merasa canggung sementara Jaden tidak. Ayo ke rumah sakit, ajak Jeannie pula dan Jaden mengangguk. Malam itu akhirnya mereka berdua bersama Juno pergi ke rumah sakit terdekat. Jaden langsung mendapatkan perawatan dan dipasang infus di tangan kirinya. Setelah Jaden mendapatkan ruang perawatan, barulah mereka semua makan malam bersama. Juno juga ikut makan bersama mereka berdua. Juno dibuat heran saat melihat porsi makan sang nyonya yang cukup banyak, tapi dia tidak berani bersuara. Bahkan pura-pura tidak lihat. Jay, kita kabari mama dan papa ya, jika kamu dirawat di sini, ucap Jeannie setelah mereka semua selesai makan malam. Jaden mengangguk, dia bahkan menyerahkan ponsel Jeannie yang sejak tadi dia pegang.
Sudah percaya padaku? Tanya Jeani dan Jaiden mengangguk lagi, tapi kini lengkap dengan senyum yang terukir di bibirnya. Juno hanya mampu menunduk, tak sanggup melihat interaksi keduanya yang kini jadi nampak manis.